Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Cinta adalah salah satu pengalaman manusia yang paling universal, kompleks, dan seringkali membingungkan. Kita semua, pada titik tertentu dalam hidup, telah merasakan manisnya jatuh cinta, getirnya patah hati, atau perjuangan untuk mempertahankan hubungan yang terasa rapuh. Dalam pencarian akan cinta, manusia sering terjebak dalam kontradiksi. Di satu sisi, kita ingin mencintai dengan tulus, tetapi di sisi lain, kita seringkali secara tidak sadar mencoba memaksakan cinta, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Disinilah Stoicis, sebuah filsafat kuno yang lahir dari Yunani dan berkembang di Romawi, menawarkan wawasan yang mendalam untuk membantu kita memahami cinta dengan cara yang lebih sehat, bijaksana, dan penuh penerimaan. Stoicis, seperti yang diajarkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, adalah sebuah filsafat hidup yang berfokus pada bagaimana kita dapat menjalani kehidupan dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Stoik tidak memandang cinta sebagai sesuatu yang harus dihindari atau direndahkan. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa cinta adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tetapi mereka juga menekankan bahwa cara kita mencintai dan menghadapi cinta sangat menentukan apakah cinta itu menjadi sumber kebahagiaan atau penderitaan. Stoicis mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang bebas dari keterikatan, kepemilikan, dan ekspektasi berlebihan. Ini adalah seni mencintai tanpa memaksakan cinta, baik pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan memaksakan cinta? Dalam kehidupan sehari-hari, memaksakan cinta bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kadang, itu berupa upaya berlebihan untuk membuat seseorang mencintai kita, bahkan ketika mereka tidak memiliki perasaan yang sama. Kadang, itu berupa tekanan yang kita berikan pada diri sendiri untuk tetap mencintai seseorang, meskipun hubungan itu tidak lagi sehat atau saling mendukung. Memaksakan cinta juga bisa terlihat dalam upaya untuk mengubah orang lain agar sesuai dengan harapan atau keinginan kita, alih-alih menerima mereka apa adanya. Semua ini, menurut Stoicis, adalah sumber penderitaan yang sebenarnya bisa kita hindari jika kita mau memahami cinta dengan cara yang lebih mendalam. Cinta, seperti halnya aspek lain dalam hidup, seringkali diwarnai oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali kita. Perasaan orang lain terhadap kita, pilihan mereka, atau bahkan arah hubungan itu sendiri, semuanya adalah hal-hal yang tidak dapat kita atur sepenuhnya. Ketika kita mencoba memaksakan cinta, kita melawan kenyataan ini. Kita menempatkan diri kita dalam posisi yang rapuh dan rentan terhadap kekecewaan. Sebaliknya, Stoicis mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan menjalani cinta dengan cara yang lebih bijaksana, tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri atau kebahagiaan kita. Stoicis juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana kita dapat menjalani cinta dengan tulus, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi berlebihan, dan tanpa kehilangan kebebasan kita. Melalui pemahaman mendalam tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, kita dapat mencintai dengan cara yang lebih sehat, menghargai kebebasan orang lain, dan melepaskan diri dari rasa takut akan kehilangan. Filosofi ini tidak hanya membantu kita menghadapi cinta dengan lebih bijaksana, tetapi juga memberikan kita keberanian untuk menghadapi penolakan, kehilangan, atau akhir dari hubungan dengan ketenangan dan penerimaan. Sebagai manusia, kita seringkali mengasosiasikan cinta dengan kebahagiaan. Kita merasa bahwa cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dengan segala cara, karena tanpa cinta, hidup terasa hampa. Namun,
Stoicis mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dari cara kita memahami dan menerima diri kita, serta dari kemampuan kita untuk menghadapi dunia dengan ketenangan, termasuk dalam urusan cinta. Ketika kita berhenti memaksakan cinta, kita memberi ruang bagi cinta sejati untuk tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau manipulasi. Pembahasan ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip Stoicis dapat diterapkan dalam kehidupan cinta kita. Dengan memahami konsep-konsep seperti diferensiasi antara yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan, mencintai tanpa syarat dan tanpa memiliki, mengelola ekspektasi, menghadapi penolakan, dan mencintai diri sendiri, kita dapat belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih tulus, bijaksana, dan penuh penerimaan. Seni tidak memaksakan cinta bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang hubungan kita dengan diri sendiri, tentang bagaimana kita menemukan kedamaian di tengah kompleksitas emosi manusia dan menjalani cinta dengan kebebasan yang sejati. Dalam memahami seni tidak memaksakan cinta, kita perlu menyadari bahwa cinta yang sejati tidak muncul dari paksaan, manipulasi, atau keinginan untuk mengendalikan. Sebaliknya, cinta adalah ruang yang memungkinkan kebebasan tumbuh. Ketika kita memaksakan cinta, baik pada diri sendiri maupun orang lain, kita sebenarnya sedang menciptakan beban emosional yang dapat merusak hubungan, bahkan hubungan dengan diri kita sendiri. Filosofi Stoik menawarkan panduan yang lembut namun tegas untuk membebaskan diri kita dari kecenderungan ini. Cinta yang baik adalah cinta yang memberikan ruang bagi kebebasan, baik untuk mencintai maupun untuk melepaskan. Sebagai filsafat praktis, Stoicis memberikan kerangka berpikir yang logis dan terstruktur tentang bagaimana kita seharusnya mencintai dan hidup. Di tengah dunia modern yang seringkali terobsesi dengan romansa, hubungan, dan validasi eksternal, ajaran Stoik mengingatkan kita bahwa cinta tidak seharusnya menjadi sumber penderitaan. Penderitaan dalam cinta seringkali berasal dari ekspektasi yang tidak realistis, ketakutan kehilangan, dan kegagalan untuk menerima realitas bahwa orang lain adalah makhluk yang bebas dengan pilihan mereka sendiri. Filosofi ini menantang gagasan populer bahwa cinta harus diperjuangkan atau dimiliki dengan segala cara. Sebaliknya, Stoicis mengajarkan bahwa cinta yang sehat dan bahagia adalah cinta yang tidak bergantung pada hasil akhir, melainkan pada niat baik, keikhlasan, dan tindakan yang penuh kasih. Ketika kita mencintai seseorang, itu bukan tentang memastikan bahwa mereka tetap bersama kita, tetapi tentang memberikan yang terbaik dari diri kita dan menerima apapun hasilnya dengan hati yang tenang. Cinta yang dipaksakan, baik secara halus maupun terang-terangan, seringkali mengaburkan makna sejati dari cinta itu sendiri. Ketika kita berusaha memaksakan cinta, kita mungkin terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan kita tergantung pada balasan dari orang lain. Pola pikir ini tidak hanya membuat kita rentan terhadap kekecewaan, tetapi juga dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat, di mana salah satu pihak merasa terkekang atau dipaksa untuk memenuhi kebutuhan emosional yang berlebihan. Stoicis, dengan prinsip-prinsipnya yang berakar pada kebijaksanaan praktis, mengingatkan kita bahwa hubungan yang sejati tidak dapat dibangun di atas dasar ketergantungan emosional atau tekanan. Sebaliknya, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua pihak merasa bebas untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa takut akan penilaian atau paksaan. Cinta yang sejati memberikan ruang untuk kebebasan ini, ruang untuk tumbuh, berubah, dan bahkan, jika diperlukan, untuk berpisah. Selain itu, Stoicis menekankan pentingnya mencintai diri sendiri sebelum kita dapat mencintai orang lain. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, kita cenderung mencari cinta dari orang lain sebagai cara untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. Ini dapat menyebabkan hubungan yang tidak seimbang,
di mana satu pihak terlalu bergantung pada yang lain untuk kebahagiaan atau rasa harga diri mereka. Sebaliknya, ketika kita mencintai diri sendiri, kita membawa rasa kepenuhan ke dalam hubungan kita yang memungkinkan cinta tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau kebutuhan untuk saling memperbaiki. Di sisi lain, Stoicism juga membantu kita menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tidak semua cinta berakhir dengan kebahagiaan, dan tidak semua hubungan berlangsung selamanya. Dalam situasi seperti ini, Stoicism mengajarkan kita untuk menerima kehilangan dengan lapang dada dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penolakan atau perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dengan pandangan ini, Stoicism membantu kita mencintai dengan cara yang lebih bijaksana dan bermakna. Seni tidak memaksakan cinta bukan berarti kita harus pasif atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah tentang mencintai dengan penuh kesadaran, keberanian, dan ketulusan. Kita memberikan yang terbaik dari diri kita tanpa keterikatan pada hasil, dan kita menerima apapun yang terjadi dengan hati yang tenang. Prinsip-prinsip ini membimbing kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, baik dalam hubungan maupun dalam diri kita sendiri. Ketika kita memahami seni tidak memaksakan cinta, kita juga memahami bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan jika sebuah hubungan berakhir atau cinta kita tidak dibalas, cinta yang telah kita berikan tetap menjadi bagian dari diri kita. Cinta itu sendiri adalah tindakan yang memperkaya jiwa kita, bukan sesuatu yang tergantung pada balasan dari orang lain. Dengan mencintai tanpa memaksakan, kita membuka diri untuk kebahagiaan yang lebih dalam, yang berasal dari pemberian cinta itu sendiri, bukan dari kebutuhan untuk memilikinya. Seni tidak memaksakan cinta adalah tentang menjalani cinta dengan cara yang paling alami dan sehat. Ini adalah tentang mencintai tanpa rasa takut, melepaskan tanpa rasa dendam, dan hidup dengan penuh penerimaan terhadap kenyataan bahwa cinta adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang selalu berubah. Dengan filosofi Stoik sebagai panduan, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan kedamaian di tengah kompleksitas cinta dan belajar mencintai dengan cara yang paling indah, bebas, tulus, dan penuh kasih. Dalam menjalani seni tidak memaksakan cinta, kita juga perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip Stoicis dapat membentuk perspektif yang lebih matang terhadap cinta dan hubungan. Sebagai makhluk sosial, cinta memainkan peran sentral dalam kehidupan kita. Namun, dalam pencarian akan cinta, manusia seringkali lupa bahwa cinta yang memaksa justru dapat mengaburkan keindahan sejati dari perasaan tersebut. Dalam memaknai cinta, Stoicis membantu kita menyingkirkan elemen-elemen beracun seperti obsesi, ketergantungan emosional, dan ketakutan akan kehilangan, menggantikannya dengan penerimaan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kebebasan. Ketika kita mencintai seseorang, seringkali muncul keinginan yang sangat manusiawi untuk mempertahankan hubungan tersebut dengan segala cara. Kita merasa bahwa cinta harus diperjuangkan, bahkan jika itu berarti melanggar batas pribadi, mengorbankan kebutuhan kita sendiri, atau bahkan mencoba mengubah orang lain. Namun, Stoicis menekankan bahwa cinta yang sehat tidak pernah tumbuh dari pengorbanan yang tidak proporsional atau dari mencoba mengendalikan perasaan dan keputusan orang lain. Cinta yang sejati adalah tentang menerima orang lain apa adanya, termasuk menerima kemungkinan bahwa cinta itu mungkin tidak berbalas atau berubah seiring waktu. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Stoicis menawarkan pandangan yang membebaskan. Ketika kita memahami bahwa cinta adalah tentang memberi, bukan memiliki, kita melepaskan diri dari rasa takut akan kehilangan. Kita belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih tulus, karena cinta yang kita berikan tidak lagi dibebani oleh harapan atau ekspektasi berlebihan. Dengan mencintai tanpa memaksakan, kita menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih sehat,
di mana kedua belah pihak merasa dihormati dan diterima apa adanya. Sebagai contoh, bayangkan Anda mencintai seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama. Dalam situasi seperti ini, banyak orang terjebak dalam siklus rasa sakit dan frustrasi, mencoba segala cara untuk mengubah hati orang tersebut. Mereka mungkin terus mengejar, berusaha terlalu keras untuk menyenangkan, atau bahkan mengorbankan kebutuhan dan harga diri mereka sendiri. Namun, Stoicis mengajarkan bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan pengorbanan semacam itu. Jika cinta Anda tulus, maka itu adalah pemberian yang tidak memerlukan balasan. Dan jika orang tersebut tidak membalas cinta Anda, itu bukan karena ada sesuatu yang salah dengan Anda, melainkan karena cinta adalah sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Prinsip Stoik yang mendalam lainnya adalah tentang bagaimana kita menghadapi penolakan. Penolakan seringkali dianggap sebagai pengalaman yang menghancurkan, terutama dalam cinta. Namun, Stoicis mengingatkan bahwa rasa sakit dari penolakan tidak berasal dari tindakan orang lain, melainkan dari cara kita memandangnya. Jika kita melihat penolakan sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik, kita akan merasa terluka dan kehilangan harga diri. Tetapi jika kita melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan, sebagai tanda bahwa hubungan tersebut mungkin bukan bagian dari jalan kita, maka penolakan itu kehilangan kekuatannya untuk menyakiti kita. Dalam cinta, Stoicis juga mengajarkan kita untuk tidak melibatkan diri terlalu dalam pada emosi yang tidak perlu. Ini bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan emosi kita. Ketika kita mencintai, kita memberikan cinta itu dengan sepenuh hati, tetapi kita tidak membiarkan diri kita hancur ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, kita tetap berpusat pada diri kita sendiri, menjaga ketenangan batin, dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Inilah inti dari seni tidak memaksakan cinta. Penerapan Stoicis dalam cinta juga mencakup kemampuan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kita seringkali lupa bahwa hubungan yang paling penting dalam hidup adalah hubungan kita dengan diri sendiri. Jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita cenderung mencari cinta dari orang lain untuk mengisi kekosongan emosional dalam diri kita. Ini bisa menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat, di mana kita menjadi terlalu bergantung pada pasangan untuk kebahagiaan atau rasa aman. Sebaliknya, ketika kita mencintai diri sendiri, kita membawa rasa percaya diri dan kepenuhan ke dalam hubungan kita. Kita tidak lagi mencari pasangan untuk melengkapi kita, tetapi untuk berbagi perjalanan hidup secara setara dan saling mendukung. Stoicis juga mengajarkan kita untuk melihat hubungan sebagai sesuatu yang bersifat sementara. Dalam filsafat ini, kita diajak untuk menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai, tanpa terlalu terikat pada masa depan atau takut kehilangan. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk hubungan kita. Dengan memahami hal ini, kita belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih tulus, karena kita tahu bahwa setiap momen adalah hadiah yang berharga. Stoicis mengajarkan tentang menerima kenyataan, menjalani hidup dengan kebijaksanaan, dan tidak terikat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam konteks cinta, filosofi ini menekankan bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan, karena ia adalah sesuatu yang alami, tumbuh dari kebebasan, dan dipilih dengan sukarela. Berikut adalah prinsip-prinsip Stoicis yang dapat diterapkan pada konsep seni tidak memaksakan cinta. 1. Diferensiasi antara yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terbesar, menekankan pentingnya membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Dalam konteks cinta, perasaan seseorang terhadap kita adalah salah satu hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol apakah seseorang mencintai kita,
merespons perasaan kita, atau memilih untuk menjalin hubungan dengan kita. Hal-hal ini adalah hasil dari kebebasan individu, pengalaman mereka sendiri, dan faktor-faktor yang jauh di luar jangkauan pengaruh kita. Mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol hanya akan menghasilkan penderitaan. Misalnya, banyak orang jatuh ke dalam perangkap berusaha terlalu keras untuk memenangkan hati seseorang dengan cara yang memaksakan, seperti mengubah diri sendiri, mengorbankan kebutuhan pribadi, atau terus-menerus mengejar seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama. Upaya ini seringkali mengarah pada kekecewaan, rasa sakit, dan hilangnya harga diri. Dalam Stoicis, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu tindakan, sikap, dan respons kita terhadap keadaan. Dalam cinta, ini berarti memberikan cinta dengan tulus tanpa terobsesi pada apakah itu akan dibalas atau tidak. Cinta yang sejati adalah cinta yang bebas dari keterikatan pada hasil. Ketika kita mencintai seseorang, fokuslah pada bagaimana kita dapat menunjukkan kasih sayang dan kebaikan, tanpa mengharapkan mereka untuk membalas perasaan kita dengan cara tertentu. Jika cinta kita dibalas, maka itu adalah hadiah yang indah. Jika tidak, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita terima dengan lapang dada. Dengan memahami perbedaan antara yang dapat kita kendalikan dan yang tidak, kita juga dapat membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Penolakan, misalnya, tidak lagi dilihat sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai kenyataan hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita menerima ini, kita bisa melanjutkan hidup dengan ketenangan, tanpa terperangkap dalam rasa sakit atau kebencian. 2. Mencintai tanpa syarat dan tanpa memiliki. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah pinjaman dari alam semesta, termasuk orang-orang yang kita cintai. Dalam cinta, ini berarti bahwa orang yang kita cintai bukanlah milik kita, melainkan individu yang bebas dengan kehidupan, pilihan, dan perjalanan mereka sendiri. Cinta yang sehat adalah cinta yang menghormati kebebasan orang lain, bukan cinta yang mengikat, mengekang, atau berusaha menguasai. Banyak hubungan hancur karena rasa kepemilikan. Ketika kita mencintai seseorang, seringkali muncul keinginan untuk memastikan bahwa mereka tetap bersama kita, mencintai kita, dan tidak pernah pergi. Namun, Stoicis mengajarkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang tidak terikat oleh rasa memiliki. Cinta seperti ini lebih fokus pada kebahagiaan orang yang kita cintai daripada kebutuhan kita untuk merasa memiliki mereka. Misalnya, jika seseorang yang kita cintai memilih jalan hidup yang berbeda atau merasa lebih bahagia tanpa kita, cinta sejati berarti merelakan mereka dengan keikhlasan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kita tidak merasa sedih atau kehilangan. Tetapi Stoicis mengajarkan bahwa perasaan ini adalah bagian dari kehidupan yang harus kita terima. Dengan melihat cinta sebagai pemberian, bukan transaksi, kita dapat mencintai dengan lebih tulus dan mendalam. Untuk menerapkan prinsip ini, cobalah untuk fokus pada momen-momen yang Anda miliki bersama orang yang Anda cintai, tanpa terlalu terikat pada masa depan atau kekhawatiran tentang kehilangan. Hargai setiap interaksi sebagai sesuatu yang berharga, tetapi jangan jadikan kehadiran mereka sebagai syarat untuk kebahagiaan Anda. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari memiliki orang lain. 3. Mengelola ekspektasi dan kebijaksanaan dalam cinta. Ekspektasi seringkali menjadi akar dari kekecewaan dalam hubungan. Ketika kita mencintai seseorang, wajar untuk memiliki harapan tertentu, seperti bahwa mereka akan memahami kita, mencintai kita tanpa syarat, atau memenuhi kebutuhan emosional kita. Namun, ekspektasi yang tidak realistis ini seringkali menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik. Stoicis mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dalam cinta, ini berarti menerima bahwa pasangan kita adalah manusia dengan kelemahan,
kekurangan, dan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Mereka tidak selalu bisa memenuhi harapan kita, dan itu adalah hal yang normal. Dengan menurunkan ekspektasi kita dan menerima kenyataan, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih damai dan harmonis. Sebagai contoh, alih-alih mengharapkan pasangan Anda untuk selalu memahami perasaan Anda tanpa perlu dijelaskan, terimalah bahwa komunikasi adalah kunci dalam hubungan. Alih-alih menginginkan mereka untuk selalu membuat Anda bahagia, sadari bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda mengurangi tekanan pada hubungan dan menciptakan ruang untuk cinta yang lebih tulus. Mengelola ekspektasi juga berarti menerima bahwa tidak semua hubungan akan berakhir seperti yang kita harapkan. Terkadang, cinta tidak cukup untuk mempertahankan hubungan. Dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan stoik membantu kita untuk melepaskan dengan damai, tanpa rasa dendam atau penyesalan yang berlebihan. 4. Menghadapi penolakan dengan ketenangan. Penolakan dalam cinta adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan. Tetapi Stoicis mengajarkan bahwa rasa sakit ini seringkali berasal dari cara kita memandang penolakan, bukan dari penolakan itu sendiri. Ketika seseorang menolak kita, mudah untuk merasa bahwa itu adalah kegagalan pribadi atau bukti bahwa kita tidak cukup baik. Namun, Stoicis mengingatkan bahwa penolakan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukan sesuatu yang mencerminkan nilai diri kita. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh membiarkan hal-hal eksternal, seperti opini atau tindakan orang lain, memengaruhi ketenangan batin kita. Dalam cinta, ini berarti bahwa kita harus belajar menerima penolakan dengan rasa syukur atas kejelasan yang diberikan. Penolakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan melanjutkan perjalanan kita. Untuk menghadapi penolakan dengan ketenangan, mulailah dengan mengubah perspektif Anda. Alih-alih melihat penolakan sebagai sesuatu yang negatif, lihatlah itu sebagai tanda bahwa orang tersebut mungkin bukan bagian dari takdir Anda. Fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti bagaimana Anda merespons situasi tersebut dan bagaimana Anda menggunakan pengalaman itu untuk bertumbuh sebagai individu. 5. Mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Stoicis mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sebelum kita dapat mencintai orang lain dengan tulus, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Ini berarti menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahan kita, dan memahami bahwa nilai kita tidak bergantung pada cinta atau penerimaan dari orang lain. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita menjadi lebih mampu mencintai orang lain tanpa rasa takut, cemburu, atau kebutuhan untuk mendapatkan validasi. Kita juga menjadi lebih tangguh dalam menghadapi penolakan atau kehilangan, karena kebahagiaan kita tidak lagi tergantung pada hubungan eksternal. Sebagai kesimpulan, seni tidak memaksakan cinta adalah tentang mencintai dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Ini adalah tentang melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, menerima kenyataan sebagaimana adanya, dan menciptakan ruang bagi cinta untuk tumbuh secara alami. Dalam menjalani seni ini, kita menemukan bahwa cinta tidak hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang hubungan dengan diri kita sendiri. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoicis, kita dapat mencintai dengan cara yang lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih membebaskan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita cintai. Cinta, dalam segala bentuk dan dimensinya, adalah salah satu pengalaman manusia yang paling mendalam dan memengaruhi. Namun, cinta juga menjadi salah satu sumber penderitaan terbesar ketika kita memaksakannya, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Seni tidak memaksakan cinta, sebagaimana dijelaskan melalui lensa Stoicis, adalah sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana mencintai dengan cara yang lebih tulus, bebas dari tekanan, dan bijaksana.
Dalam seni ini, kita diajak untuk meninggalkan ilusi bahwa cinta harus selalu sempurna, berbalas, atau abadi. Sebaliknya, kita diajarkan untuk menerima cinta sebagai pengalaman yang alami dan sementara, sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh penerimaan dan kesadaran. Stoicis mengingatkan kita bahwa banyak aspek cinta berada di luar kendali kita, perasaan orang lain, jalannya sebuah hubungan, atau bahkan bagaimana cinta itu berkembang dari waktu ke waktu. Ketika kita mencoba memaksakan cinta, kita melawan hukum alami kehidupan. Kita menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, membebani diri dengan keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa kita miliki sepenuhnya. Hasilnya adalah rasa frustrasi, kekecewaan, dan rasa sakit yang berlebihan. Tetapi Stoicis, dengan kebijaksanaan yang mendalam, memberi kita alat untuk menghadapi semua ini dengan ketenangan dan keberanian. Prinsip dasar Stoicis, yakni membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak, adalah kunci untuk memahami seni tidak memaksakan cinta. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain merasakan atau bertindak terhadap kita. Yang dapat kita kendalikan adalah cara kita berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap situasi tersebut. Ketika kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti keikhlasan dalam mencintai, tindakan yang penuh kasih, dan cara kita menghadapi perpisahan, kita membebaskan diri dari rasa sakit yang tidak perlu. Seni tidak memaksakan cinta juga mengajarkan kita untuk mencintai tanpa keterikatan. Cinta yang sehat adalah cinta yang memberikan kebebasan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang yang kita cintai. Ketika kita mencintai seseorang, itu bukan tentang memiliki mereka atau memastikan bahwa mereka tetap bersama kita. Sebaliknya, itu adalah tentang menghormati kebebasan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk mencintai kita dengan cara mereka sendiri, atau bahkan untuk pergi jika hubungan itu tidak lagi membawa kebahagiaan bagi keduanya. Ini adalah bentuk cinta yang tidak egois, cinta yang tumbuh dari rasa hormat dan penghargaan yang mendalam terhadap kebebasan manusia. Selain itu, Stoicis mengajarkan pentingnya mencintai diri sendiri sebagai fondasi untuk mencintai orang lain. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, kita cenderung mencari cinta dari orang lain untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. Ini dapat menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat, di mana kita menjadi terlalu bergantung pada pasangan untuk rasa harga diri atau kebahagiaan kita. Namun, ketika kita mencintai diri sendiri, kita membawa rasa percaya diri dan kepenuhan ke dalam hubungan kita. Kita tidak lagi membutuhkan pasangan untuk melengkapi kita, tetapi untuk berbagi kehidupan secara setara dan saling mendukung. Dalam hubungan cinta, Stoicis juga mengajarkan kita untuk menghadapi penolakan dan perpisahan dengan hati yang tenang. Penolakan bukanlah kegagalan atau tanda bahwa kita tidak cukup baik. Sebaliknya, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Demikian pula, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi seringkali merupakan awal dari babak baru yang penuh peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan mempraktikkan Stoicis, kita belajar untuk menghadapi kehilangan dengan keberanian, tanpa membiarkan rasa sakit menguasai kita. Ketika kita memahami bahwa cinta adalah tentang memberi, bukan memiliki, kita menemukan kebebasan sejati dalam mencintai. Kita tidak lagi terbebani oleh ketakutan akan kehilangan atau kebutuhan untuk mengendalikan. Sebaliknya, kita mencintai dengan keikhlasan, menerima segala sesuatu apa adanya, dan menemukan kedamaian dalam tindakan mencintai itu sendiri. Cinta menjadi pengalaman yang memperkaya jiwa kita, bukan sumber penderitaan. Pada akhirnya, seni tidak memaksakan cinta adalah tentang menemukan keseimbangan antara cinta yang tulus dan kebijaksanaan untuk melepaskan. Ini adalah tentang mencintai dengan sepenuh hati tanpa kehilangan diri kita sendiri,
dan tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta akan berbalas atau bertahan selamanya. Melalui Stoicis, kita diajak untuk menjalani cinta dengan cara yang lebih bermakna, dengan keberanian untuk mencintai tanpa rasa takut, dengan kebijaksanaan untuk menerima apapun yang terjadi, dan dengan ketulusan untuk memberi tanpa harapan akan balasan. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, cinta adalah salah satu pengalaman yang paling indah namun juga paling rumit. Dengan memahami seni tidak memaksakan cinta, kita dapat menjalin hubungan yang lebih sehat, menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri, dan mencintai dengan cara yang membebaskan, tulus, dan bijaksana. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang berbagi, bukan tentang mengikat, tetapi tentang membebaskan. Dan dalam pembebasan inilah, kita menemukan makna cinta yang sesungguhnya.